Stop. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang paling pertama, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen operasional, tentang pengelolaan kualitas. Langsung saja, saya akan memperkenalkan rekan saya, Alvito, Iqmal, sama Dikri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Vito. Kualitas dan strategi. Kualitas merupakan keunggulan dan karakteristik suatu produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sedangkan strategi adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu seperti tujuan bisnis dalam konteks bisnis. Strategi mencakup rencana untuk mengelola sumber daya, mencakup keunggulan kompetitif, dan mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Definisi kualitas. Definisi kualitas dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya, tergantung pada perspektif dan konteksnya. Beberapa orang mungkin menganggap kualitas sebagai tingkat keunggulan atau ketepatan suatu produk atau layanan dalam memenuhi kebutuhan atau ekspektasi mereka. Sementara itu, orang lain mungkin melihat kualitas sebagai nilai relatif suatu produk atau layanan dibandingkan dengan produk atau layanan sejenis lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, kualitas juga dapat merujuk pada atribut-atribut tertentu seperti keandalan, daya tahan, atau estetika suatu produk atau layanan. Terima kasih. Terus akan dilanjutkan oleh Dikri. Manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau total quality management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan proses bisnis secara menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan seluruh organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan, dalam upaya untuk mencapai kualitas yang superior. Prinsip utama TQM termasuk orientasi pada pelanggan, partisipasi semua anggota organisasi, pendekatan berbasis fakta untuk pengambilan keputusan, pemahaman yang mendalam tentang proses dan peningkatan berkelanjutan. Tujuan utama dari TQM adalah menciptakan budaya di mana semua orang di organisasi berkomitmen untuk mencapai kualitas yang tinggi dan terus-menerus berusaha untuk meningkatkannya. Alat teknik total quality management untuk TQM. Beberapa alat dan teknik yang umum digunakan dalam TQM meliputi diagram Pareto, digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama menyebabkan ketidakpuasan pelanggan sehingga organisasi dapat fokus pada perbaikan yang paling penting. Diagram Ishikawa digunakan untuk menganalisis akar penyebab masalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut seperti manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan. Pengendalian statistik proses. Metode ini digunakan untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi menggunakan data statistik untuk memastikan bahwa proses berjalan secara konsisten dan menghasilkan produk berkualitas. Brainstorming. Metode ini digunakan untuk menghasilkan ide kreatif dari anggota tim atau karyawan untuk meningkatkan kualitas produk atau proses. Diagram aliran proses digunakan untuk menggambar alur kerja proses bisnis secara visual sehingga menggunakan identifikasi potensi perbaikan dan efisiensi. Histogram digunakan untuk menampilkan distribusi data secara grafis sehingga menggunakan pemahaman tentang sebaran nilai dan kemungkinan penyebab variasi dalam proses. Langsung saja ke materi 3 yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, peran dari inspeksi. Inspeksi memainkan peran penting dalam manajemen kualitas dan seringkali merupakan bagian integral dari total quality management. Beberapa peran utama inspeksi meliputi menjaga kualitas. Inspeksi membantu memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh organisasi. Mendeteksi masalah. Inspeksi membantu mendeteksi masalah atau cacat
dalam produk atau proses sehingga segera perbaiki sebelum mencapai pelanggan. Mengukur kinerja, inspeksi dapat digunakan untuk mengukur kinerja proses, produksi atau layanan dan membantu identifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Selanjutnya, meningkatkan proses. Hasil inspeksi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses produksi atau layanan sehingga dapat meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Kemudian, menjamin kepatuhan. Inspeksi membantu memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi regulasi, standar atau persyaratan kualitas yang berlaku. Selanjutnya, total quality management dalam jasa. Beberapa prinsip TQM yang dapat diterapkan dalam industri jasa meliputi orientasi pada pelanggan, yang memahami kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pelanggan, serta berupaya untuk melampaui harapan mereka. Partisipasi semua anggota organisasi, melibatkan seluruh anggota organisasi dari manajemen hingga karyawan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian, pendekatan berbasis fakta, menggunakan data dan informasi yang akurat untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebab, dan mengambil keputusan yang tepat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Perkenalkan, saya Diadmi dengan duduk mungkin menjelaskan pasal. Jelaskan perbedaan antara kualitas desain dan kualitas sesuaian, serta pentingnya masing-masing dalam pengelolaan kualitas. Bedanya tentang desain antara kualitas desain dan kualitas kesesuaian, serta pentingnya masing-masing dalam pengelolaan kualitas. Ada lagi? Nanti Yang ada perbedaan antara kualitas desain, kualitas kesesuaian, serta pentingnya dalam pengelolaan kualitas. Ada yang mau tanya lagi? Sudah ya? hasilnya ada 0, gitu. Udah. Wah, easy come. Ari udah kemana kan, Jo? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Kualitas desain menjadi penting karena dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dan daya tarik produk atau yang tersebut. Sementara kualitas kesesuaian penting karena menjamin bahwa produk atau layanan tersebut dapat berfungsi dengan benar dan dipercaya. Terus ya. Nah, itu tadi. Perbedaan kan itu. Apa pentingnya Video. Sombongan. Kan dia ada. Ayo.
Jadi perbedaan dari kualitas desain, karena kualitas desain itu seperti namanya kualitas dari desain produk, sedangkan kualitas kesesuaian itu ukuran seberapa jauh atau standarnya produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Dah. Apa indikator atau sebutkan indikator yang yang menjadikan ciri bahwa produk kita itu benar-benar berkualitas. Indikator yang menjadikan ciri bahwa produk kita itu benar berkualitas pas dijual ke pasaran. Produk Kalau dalam kenal produknya. produknya dalam bidang Dan Ya, bebas dalam bidang kan. bebas. Ya. Contohnya, contohnya dalam produk mobil, cara mengindikasinya dengan memperlihatkan ketahanan dari mobil dengan mengiklankan seperti daya tahan dipukul atau ditabrak dan sebagainya. Jadi ya, jadi masyarakat tahu bahwa produknya kuat dan cocok. ya, nah, gitu. Dah. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.